Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Aisyah dengan NIM 10156124174. Saya dari TP2, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Baik, langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Baik, yang pertama itu, Nabi menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu, supaya Al-Quran mudah dihafal oleh umat Muslim. Dan yang ketiga, supaya apabila ada kesalahan langsung dikoreksi oleh Nabi. Dan yang ketiga, yang keempat, supaya bisa diyakini bahwa Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan rekayasa dari manusia maupun Nabi. Soal yang kedua, jelaskan sejarah Jum'ul Quran wa Kitabuhu. Sejarah Jum'ul Quran wa Kitabuhu terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat dihafalkan oleh para sahabat dan dicatat di berbagai media, seperti kulit, tulang, dan pelepah kurma. Dan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengumpulan ayat menjadi satu mushaf atas usulan dari Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Dan yang terakhir, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, penyeragaman mushaf untuk menghindari perbedaan bacaan yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Soal yang ketiga itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah ilmu yang menjelaskan tentang keterkaitan dan kesetarasan antara ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran. Contohnya seperti antara surah Al-Baqarah dan surah Al-Fatihah, atau sebaliknya, surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Contoh kedua, antar munasabah ayat surah Al-Baqarah. Dan soal yang keempat, sebutkan satu contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah, Quran surah Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi Fawailul lil musallin, yang artinya maka celakalah orang yang sholat. Contoh ayat Madaniyah, Quran surah Al-Bayyinah ayat 3 yang berbunyi Fiha kutubun qayyimah, yang artinya di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan yang benar. Dan soal yang terakhir atau soal yang kelima, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Muhkam dan Al-Muntasyabih dan berikan masing-masing contohnya. Al-Muhkam adalah ayat-ayat yang sudah jelas maknanya atau tidak membutuhkan lagi penafsiran yang lebih dalam atau tidak lagi membutuhkan penafsiran yang lebih rumit lagi karena Al-Muhkam itu sudah jelas. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan tentang memerintahkan sholat dan zakat. Sedangkan Al-Muntasyabih adalah ayat yang masih samar-samar atau ayat yang belum jelas maknanya dan membutuhkan penafsiran yang lebih dalam lagi. Contohnya Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang menjelaskan tentang
Allah mengampuni segala dosa. Maksudnya Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat maupun dosa orang yang tidak bertaubat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.